Rea keluar dari kamar mandi dan ia berjalan melewati dua karyawan yang terus menatapnya di sana. Rea hanya tersenyum ramah melihat mereka. Dia kelihatan sederhana Hilda. Beda sekali dengan Bu Stella. Jadi, dia tidak mungkin istrinya Tuan Prana. Kayaknya aku tidak percaya, ujar Jingga tak percaya bahwa Rea adalah istri atasan mereka yang identitasnya disembunyikan. Karena penampilan Rea sederhana, tidak seperti istri bos pada umumnya. Hilda kemudian menarik Jingga keluar dari kamar mandi dan mereka menatap Rea yang berjalan ke tempatnya. Kamu lihat dia, ujar Hilda. Jingga memandang Rea dengan tatapan yang penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Matanya menyapu setiap inci dari pakaian Rea yang sederhana, sebuah blus polos dan rok panjang yang tidak mencolok, sangat berbeda dengan Stella yang selalu tampil dalam balutan busana mewah dan aksesori yang berkilauan. Rea yang ada di sana pun duduk dengan tenang, senyumnya mereka pada Novi meski tanpa polesan makeup tebal seperti yang sering Stella kenakan. Kecantikannya alami, memancar dari dalam tanpa usaha yang berlebihan. Penampilannya memang sederhana Jingga tapi wajahnya cantik. Apalagi aku lihat sendiri, punggungnya mirip sama perempuan yang aku lihat di lift. Dia juga pakai hijab, ucap Hilda mengamati Rea, ia yakin dengan penglihatannya. Jingga hanya bisa menatap, mencoba memproses informasi baru ini. Baginya, penampilan Rea yang sederhana itu kini seolah menjadi sebuah teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Apalagi setelah mendengar bahwa Rea memiliki kemiripan fisik dengan sosok misterius yang pernah ia lihat di lift beberapa waktu lalu. Namun Jingga tidak mudah percaya. Begitu saja pada Hilda karena Rea hanya seorang karyawan magang sedangkan Stella manajer pemasaran. Tidak mungkin Stella berbohong. Ah, aku tidak percaya. Mungkin yang kamu lihat bukan hijabnya, tapi rambut pendek Bu Stella. Lihat saja perempuan itu, pakaiannya biasa saja. Tidak mungkin istri bos berpenampilan seperti itu. Biasanya, istri bos pasti mengenakan pakaian modis dan bermerek Hilda, bukan pakaian murah yang ada di pasar. Lagi pula, istri bos selalu mengenakan makeup, sedangkan gadis tadi tidak. Dia hanya mengandalkan wajah mulusnya saja, ucap Jingga menegaskan bahwa pendapat rekan kerjanya tidak benar. Ya sudah kalau kau tidak percaya padaku. Aku bisa apa? Ucap Hilda lalu meninggalkan Jingga yang sudah membuatnya kesal. Hilda mendekati Rea dengan perasaan yang bertentangan. Ia ingin mengetahui kebenaran tentang Rea, namun di saat yang sama, ia takut bahwa dugaannya mungkin benar. Dalam hatinya, pertanyaan tersebut terus bergulir dan ia merasa tak bisa menahan untuk tidak menyatakannya. Halo, sapa Hilda. Rea mendongak melihat Hilda yang berdiri di sampingnya dengan senyum yang berusaha menenangkan dirinya. Ya, ada apa? Sahut Rea dengan suara lembutnya yang sopan, membuat Hilda merasa tergoda untuk sekadar berbicara saja. Dengan hati-hati, Hilda mengajukan pertanyaannya. Kalau tidak salah, 2 hari lalu saya lihat orang yang mirip kamu masuk lift sama Tuan Halim. Itu benar kamu kan? Ucap Hilda berusaha untuk memastikan kebenarannya. Ia ingin mempercayai Rea, tapi sebelum mendengar jawaban langsung dari mulut Rea, ia tidak bisa mengabaikan perasaan ragu yang mengganggu pikirannya. Sejak awal, memang ada aturan terpisah antara lift untuk karyawan biasa dan lift untuk atasan seperti CEO, direktur, dan manajer perusahaan. Rea menggunakan lift khusus para atasan saat itu, sementara karyawan biasa seharusnya menggunakan lift yang berada di sampingnya. Hal ini tentu saja membangkitkan kecurigaan Hilda, yang sempat melihat sosok wanita yang diyakininya sebagai istri bosnya. Saat Rea melihat karyawan yang curiga padanya, perasaan cemas dan kaget mulai menyelinap dalam dirinya. Akan tetapi, ia tahu ia tidak bisa jujur kepada karyawan tersebut, terlebih Rea berusaha menjaga identitasnya agar bisa kerja dengan tenang.
Untunglah ada Stella yang bersedia mengaku sebagai istrinya Abi. Setidaknya, Rhea bisa sedikit bernafas lega. Walaupun begitu, kehadiran karyawan yang curiga padanya tetap saja membuat Rhea merasa tidak nyaman dan terdesak. Mungkin Anda salah lihat. Saya tidak pernah bertemu dengan asisten Tuan Prana. Jadi pastinya, saya bukan orang yang Anda lihat di lift itu, bantah Rhea dengan tegas dan tajam, berusaha meyakinkan karyawan tersebut agar tidak semakin mencurigainya. Di dalam hati, Rhea berharap karyawan tersebut bisa menerima penjelasannya dan tak menggali lebih jauh tentang hubungannya dengan bos mereka. Filda tersenyum sinis karena ucapan Rhea baru saja mengonfirmasi dugaannya bahwa wanita muda di depannya ini memang istri bosnya. Namun Filda pura-pura seolah tidak tahu dan merasa bingung dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Oh, kalau begitu maaf. Sepertinya saya salah orang. Silahkan lanjutkan pekerjaan Anda lagi. Ucap Filda berusaha menutupi perasaannya. Filda pun kembali ke meja kerjanya, namun pikirannya masih tertuju pada Rhea. Rhea yang merasa diawasi, merasakan ada sesuatu yang janggal dari sikap Filda. Apalagi ketika Filda menoleh ke arahnya dan tersenyum sembari mengangguk hormat. Kenapa ya? Apa dia mencurigai sesuatu tentangku? Batin Rhea khawatir akan rahasia dirinya yang selama ini diketahui semua orang di kantor. Kedua wanita itu saling berpandangan, mencoba menggali lebih dalam apa yang mungkin tersembunyi di balik senyuman dan ucapan hormat tersebut. Rhea, kenapa dia tanya tentang lift? Memangnya dia lihat kamu di mana Rhea? Tanya Novi yang sejak tadi mendengarkan Filda bicara pada Rhea tapi ia tidak menyahut dan hanya diam mendengarkan Filda. Rhea menoleh melihat Novi dan ia tersenyum dengan ekspresi tenang. Dia salah lihat. Dia mengira aku yang dia lihat masuk lift. Oh begitu. Pukul 12 siang. Sebagian karyawan meninggalkan tempat mereka. Ada yang masuk ke pantry dan ada yang masuk ke lift menuju lantai bawah di mana kantin kantor berada. Rhea sendiri sedang membalas pesan dari Abi yang kembali mengajaknya makan siang di dalam ruangan. Mas Abi, aku minta maaf. Aku harus menolak ajakannya Mas Abi. Bukannya tidak senang makan siang bersama Mas Abi. Cuma aku tidak mau ada yang melihatku, terus-terusan ke ruangannya Mas Abi. Tadi saja ada karyawan yang datang bertanya padaku karena dia melihatku masuk lift sama Tuan Halim. Jadi, aku makan di kantin saja ya. Siapa nama karyawan itu? Aku akan mengurusnya supaya tidak mengganggumu. Dia tidak menggangguku kok. Cuma tanya doang. Jadi, Mas Abi tidak perlu melakukan apapun. Baiklah. Rhea, ayo makan siang. Nanti kita terlambat lagi, sahut Novi yang kini berdiri di samping Rhea. Oh oke. Maaf, aku sedang balas pesan tadi. Rhea segera berdiri dari tempatnya dan berjalan meninggalkan meja kerjanya bersama Novi. Rhea, nanti kalau Estiana cari masalah lagi sama kamu, aku juga akan ikut membantumu. Kali ini, aku tidak akan tinggal diam seperti kemarin, karena walaupun dia, cucu atau keponakan yang punya perusahaan ini, dia tetap salah kalau sudah menghina orang, ucap Novi sembari melangkah masuk ke kantin perusahaan. Rhea tidak mengatakan apapun. Rhea hanya tersenyum melihat Novi yang terlihat semangat untuk melawan Estiana. Di dalam kantin yang begitu luas, sudah diramaikan karyawan perusahaan yang sedang memilih makan siang mereka. Di sana pun ada Estiana yang mengambil tempat duduk di pojok kantin. Pandangannya tidak lepas dari sosok Rhea yang sedang mengambil makanan bersama Novi. Rasa iri dan dendam masih membuncah dalam hatinya. Matanya menyala-nyala menatap Rhea yang tampak bahagia, sementara ia sendiri terkurung dalam amarah dan frustrasi. Utari yang duduk di depannya, menyadari perubahan suasana hati Estiana. Kak Esti, makananmu sudah dingin,
Ucap Utari mencoba mengalihkan perhatian temannya itu. Namun, Estiana hanya mengaduk-aduk nasi tanpa nafsu, matanya yang tajam masih terpaku pada Rea. Rea tampaknya benar-benar menikmati hari ini, iya. Dia tidak ada kapok-kapoknya setelah kejadian kemarin, kata Utari, mencoba memanas-manasi. Estiana menggigit bibirnya, aku harus membuat hari-harinya tidak seindah ini, gumamnya pelan, penuh dengan kebencian yang terpendam. Utari hanya bisa menatap dengan khawatir, ia tahu bahwa Estiana sedang merencanakan sesuatu yang bisa berujung pada kekacauan. Estiana beralih menatap Utari lalu tiba-tiba ia punya rencana yang bisa membuatnya puas. Senyum jahat pun muncul di wajahnya. Utari, kau mau kubantu dekat dengan Kak Gyokan? Seketika Utari ceria dan semangat. Tentu saja mau Kak Esti. Kalau begitu, kau harus melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Tanya Utari penasaran. Estiana kemudian maju ke depan dan berbisik di telinga Utari. Utari tidak mengatakan apapun tapi ia tampak terkejut, menandakan bahwa sesuatu yang dikatakan Estiana adalah hal yang buruk. Sementara Rea kini duduk di salah satu meja dan ia makan dengan tenang bersama Novi di sana. Namun Filda tiba-tiba menghampiri mereka. Boleh duduk di sini, kata Filda dengan ramah. Rea mengangguk. Silahkan. Akhirnya Filda duduk di depan Rea sembari tersenyum melihat Rea yang juga tersenyum menatapnya. Filda ingin menyampaikan sesuatu pada Rea, namun dia tidak ingin orang lain mendengarnya. Perlahan, Filda memajukan wajahnya ke depan, mendekati wajah Rea yang seketika terkejut. Filda melirik sebentar pada kartu karyawan yang menggantung di dada Rea, kemudian kembali menatap matanya dengan tatapan tajam. Andrea Marisa, bisik Filda, saya tahu Anda adalah Nyonya Prana asli yang sedang diberitakan sekarang ini. Rea merasa seolah darahnya membeku saat mendengar ucapan Filda. Ia menatap Filda dengan mata terbuka lebar, penuh kejutan, tak mampu berkata-kata. Pemikiran tentang siapa yang akan mengetahuinya dan apa yang akan terjadi pada hidupnya, membuat Rea gemetar. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah Filda akan mengungkapkannya pada semua orang, atau akan membantu merahasiakan identitasnya. Novi yang tak sengaja mendengar bisikan Filda, juga tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu tentang bagaimana kisah ini akan berkembang selanjutnya. Perasaan keheranan dan penasaran mencengkram hati mereka bertiga di tengah keramaian di sana. Apa maksudmu? Kenapa kamu bilang Rea adalah Nyonya Prana asli? Tahu dari mana kamu? Sahut Novi serius menatap Filda. Aku melihatnya masuk lift bersama Tuan Halim, jawab Filda menatap Novi. Novi menoleh melihat Rea dengan kening mengerut, mencari jawaban pasti dari Rea. Benar Rea? Tidak benar Novi. Lalu Rea melihat Filda. Ia berusaha menjernihkan pikiran, menciptakan sebuah alasan yang terdengar masuk akal agar karyawan yang duduk di depannya itu percaya padanya. Hanya karena aku masuk ke lift bersama asisten bos, lalu kamu beranggapan kalau aku istri pemilik perusahaan ini. Kamu terlalu banyak menonton drama, Mbak, sampai berpikiran aneh seperti itu. Seandainya aku memang istri bos, buat apa aku bekerja sebagai pegawai magang di sini? Bukankah lebih baik aku hanya bersantai dan menikmati hidup di rumah, ongkang-ongkang kaki? Ucap Rea dengan nada bercanda, berusaha menggiring pembicaraan ke arah lain. Bahkan Rea mengeluarkan tawa dari mulutnya, meski tak sepenuh hati. Rea menyadari, ada tekanan dalam dirinya yang dapat berkurang dengan menggoda perasaan Filda yang telah membuat asumsi tentang dirinya. Tapi sebenarnya, apa yang sedang ia lakukan ini? Apa ia hanya berusaha melarikan diri dari kebenaran yang lebih sulit untuk diakuinya? Kantin kantor begitu ramai hingga orang-orang di kantin itu tidak ada yang memperhatikan obrolan mereka.
Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun tidak dengan Estiana dan Utari yang duduk di meja lain. Mereka berdua terus memperhatikan Rhea meski mereka tidak mendengar apa yang dibicarakan Rhea pada Vilda. Awalnya saya memang tidak terlalu peduli dengan hal itu, Mbak Andrea. Saya juga tidak yakin kalau orang yang saya lihat adalah istri bos. Saya hanya menebak ketika saya cerita pada teman saya di pantry, tapi Bu Stella tiba-tiba saja datang dan mengaku kalau orang itu adalah dia. Beliau juga mengaku kalau dia adalah istrinya bos sampai semua orang percaya pada ucapannya ketimbang yang saya lihat lalu saya lihat kamu masuk toilet. Di situ saya baru sadar kalau orang yang saya lihat adalah kamu. Saat Vilda bergosip dengan temannya mengenai perempuan muda yang ia lihat di lift, Vilda memang menebak bahwa kemungkinan perempuan yang ia lihat itu adalah istri bos tapi kala itu, ia hanya sekedar menebak. Ia sendiri tidak yakin dengan tebakannya hingga Stella datang dan mengaku sebagai perempuan yang dilihat Vilda. Karena semua orang tahu bahwa Stella pernah satu kampus dengan Abi. Ditambah Stella seorang manajer pemasaran dan merupakan atasan mereka hingga semua karyawan yang ada di pantry waktu itu percaya pada Stella dan Vilda pun ikut percaya sampai ketika ia melihat Rhea di toilet kantor, ia kembali mengingat perempuan di lift. Oke, saya mengaku kalau orang yang kamu lihat masuk ke lift bersama Tuan Halim memang saya tapi saya bukan istrinya Tuan Prana. Saya istri supirnya Tuan Prana. Saya bersama Tuan Halim waktu itu untuk mengambil makan siang saya yang kebetulan dititip di ruangannya Tuan Prana. Rhea tidak punya pilihan selain mengaku bahwa dialah perempuan yang dilihat oleh Vilda. Namun ia masih tak mau jujur dengan statusnya karena khawatir statusnya mempengaruhi pekerjaannya dan sikap para karyawan yang biasanya bicara santai padanya. Novi yang mendengarnya, terkejut karena tidak menyangka jika Rhea adalah istri supir Tuan Prana. Astaga Rhea! Kenapa kamu tidak bilang kalau suamimu supirnya Tuan Prana? Rhea mengerutkan keningnya, ia malah heran melihat reaksi Novi. Untuk apa aku bilang kalau suamiku supirnya Tuan Prana? Menurutku, tidak perlu aku katakan pada semua orang siapa suamiku. Kamu juga tidak bertanya apa pekerjaan suamiku. Dan membicarakan hal pribadi, apalagi tentang suami, menurutku tidak baik. Aku tahu tapi menjadi bawahan Tuan Prana yang setiap hari bersamanya dan mengantar jemput kemana dia pergi adalah sesuatu yang luar biasa, karena Tuan Prana itu, orang yang sangat tertutup Rhea. Dia saja tidak mau diwawancarai oleh media manapun. Bahkan kami karyawannya di sini, tidak pernah melihat wajah bos kami sendiri. Novi terlihat semangat bicara, sedangkan Rhea kembali melanjutkan makan siangnya di sana tapi ia tetap mendengarkan Novi, bahkan sesekali menatap Novi yang sedang serius bicara. Vilda yang ada di sana pun hanya diam mendengarkan Novi. Hanya sedikit orang yang tahu wajahnya dan penampilannya. Orang-orang itu adalah orang yang punya jabatan bagus seperti Bu Stella, Bu Mayang dan manajer lainnya yang punya kesempatan bertemu dengan bos kita, sampai para karyawan di sini menebak sendiri kalau bos kami itu jelek makanya tidak mau menunjukkan dirinya. Bahkan dia tidak pernah menunjukkan dirinya setiap kali ulang tahun perusahaan diadakan. Yang mewakilkannya Tuan Satria, ayahnya Estiana makanya Estiana belagu begitu, lanjut Novi. Kemarin aku lihat kalian bertengkar dengan Estiana. Aku sampai kaget karena baru pertama kali melihat ada orang yang berani melawan dia. Para karyawan di sini, tidak ada yang berani karena mereka beranggapan, jika mengusik Estiana maka karir mereka di perusahaan ini pun berakhir, sahut Vilda. Anggapan mereka salah. Buktinya Rhea baik-baik saja. Bahkan Bu Mayang menarik kembali hukumannya dan yang dihukum hanya Estiana saja karena yang salah memang dia. Kalau kamu melihat kejadiannya dari awal sampai akhir, kamu juga akan berpikir kalau yang salah adalah dia, bukan Rhea,
ujar Novi menanggapi ucapan Filda, dan Rea hanya diam memperhatikan mereka mengobrol. Aku lihat semuanya kok. Aku sudah kenyang dan mau kembali kerja lagi. Bagaimana dengan kalian? Mau di sini atau kembali kerja? Ujar Rea memotong ucapan mereka. Tentu saja mau kembali bekerja lagi, ucap Novi. Rea berdiri dari tempat duduknya lalu mengajak Novi, ya sudah. Ayo kembali bekerja lagi. Akhirnya Novi dan Rea meninggalkan kantin. Filda juga ikut pergi. Ia mengekor di belakang Rea karena sejujurnya ia masih ragu pada Rea. Ia merasa bahwa Rea tidak bicara jujur. Sebaiknya aku tetap menjaga sikapku di depan orang ini, karena aku merasa kalau dia berbohong padaku, batin Filda yang kini berdiri di samping Rea, menunggu lift terbuka.